Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini pada mata kuliah Language Policy pada meeting ke-9 kita akan membahas tentang English Language Teaching Policy and Planning in Indonesia dengan fokus pada bagaimana kebijakan dan perencanaan pembelajaran bahasa Inggris diterapkan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Menurut Skorsky, language policy berkaitan dengan language practice, language belief, dan language management dalam lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kebijakan dan perencanaan pembelajaran bahasa Inggris menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana guru memilih metode mengajar, menyusun aktivitas pembelajaran, menetapkan kebijakan di kelas, serta mengimplementasikannya dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran kemudian membahas teacher professional knowledge sebagai salah satu aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pembelajaran. Professional knowledge mengacu pada pengetahuan dan keterampilan khusus yang harus dimiliki guru untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif. Pembelajaran yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengajar, tapi juga oleh penguasaan materi, strategi pembelajaran, dan pemahaman terhadap kurikulum. Terdapat 4 komponen utama dalam professional knowledge seorang guru, yaitu content knowledge, pedagogical knowledge, pedagogical content knowledge, dan curriculum knowledge. Content knowledge berkaitan dengan penguasaan materi yang diajarkan. Pedagogical knowledge mencangkup kemampuan memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pedagogical content knowledge merupakan kemampuan mengintegrasikan materi dengan strategi pembelajaran yang efektif, sedangkan curriculum knowledge berkaitan dengan kemampuan memahami serta menerapkan kurikulum yang berlaku. Keempat aspek tersebut saling melengkapi dan menjadi indikator profesionalisme seorang guru. Selanjutnya dibahas mengenai Classroom Studies of Policy and Planning, yaitu kajian mengenai bagaimana kebijakan pendidikan dan kebijakan bahasa diterapkan dalam praktik pembelajaran di kelas. Berdasarkan kerangka Skorsky, implementasi language policy selalu melibatkan 3 komponen utama, yaitu language practice, language belief, dan language management. Setelah kebijakan ditetapkan, guru perlu mempraktikannya secara efektif, mengelola pelaksanaannya, serta mempertimbangkan keyakinan dan pertimbangan profesional yang mendasari setiap keputusan pembelajaran. Dalam implementasi language policy di kelas, terdapat 5 aspek utama yang perlu menjadi perhatian guru. Pertama, preparing the lesson plan, itu menyusun rencana pembelajaran. Yang kedua itu designing modules and worksheet, yaitu merancang bahan ajar dan lembar kerja yang digunakan untuk membantu pembelajaran sekaligus mengevaluasi pemahaman peserta didik. Ketiga itu ada choosing teaching strategies, yaitu memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, keyakinan guru, dan tujuan pembelajaran. Keempat itu conducting assessment, yaitu melakukan penilaian terhadap aktivitas itu. Yang kelima itu adjusting learning activities, yaitu menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi kelas agar materi lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Kelima aspek tersebut menjadi dasar penting yang perlu dipersiapkan sebelum proses pembelajaran dimulai. Ini juga menguraikan beberapa praktik pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia yang banyak diterapkan berdasarkan hasil kajian para ahli. Salah satunya adalah English Club, yaitu kegiatan yang mempertemukan siswa yang memiliki minat terhadap bahasa Inggris sehingga mereka dapat berlatih menggunakan bahasa tersebut di luar pembelajaran formal. Selain itu, terdapat English Day, yaitu program yang mendorong siswa menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi pada waktu-waktu tertentu agar terbiasa menggunakan bahasa target dalam kehidupan sehari-hari. Praktik lain yang sering digunakan adalah group discussion yang bertujuan membiasakan peserta didik berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi, bukan sekadar sebagai mata pelajaran yang diujikan. Penggunaan games juga menjadi salah satu strategi pembelajaran yang efektif karena menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, menyenangkan, dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar bahasa. Selain itu, presentation digunakan untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dalam berbicara depan umum menggunakan bahasa Inggris. Itu selanjutnya ada teknologi based learning, yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk memperkaya proses pembelajaran bahasa sehingga lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zamannya. Berikut adalah differentiated
instruction, yaitu pemberian instruksi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Melalui penggunaan bahasa Inggris secara konsisten dalam instruksi-instruksi tersebut, siswa menjadi lebih terbiasa mendengarkan bahasa Inggris, sehingga kemampuan menyimak dan memahami dan mengekspresikan gagasan dalam bahasa Inggris dapat berkembang secara bertahap. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.